research agak beda. Jadi research kita tahu goalnya apa. Misalnya kita ingin contoh OCR, Optical Character Recognition. OCR itu goalsnya adalah membaca karakter atau teks yang ada dalam image, gitu. Goalsnya jelas, tapi how to-nya itu sulit. Computer vision itu apa sih? Computer vision itu adalah bagaimana kita mengolah gambar, video, dan lain-lain itu otomatis dari kita, sistem kita, engine kita itu ngolah. Dan kita bisa pecahin bahwa ini PO dari perusahaan A, ini PO dari perusahaan B, ini perusahaan C. Nah, mesin itu tidak capek. Iya. Mesin nggak ada perasaan, mesin nggak capek, ya apa yang dikasih dia proses kerjain, ya pokoknya selesai. Coder itu all about logic sebenarnya. Istilah kalau kita ada if else, ada lagi namanya loop, for, pengulangan. Halo Glips, kembali lagi di Tech Convo, podcast yang membicarakan tentang update teknologi dan transformasi digital di masa kini. Bersama gue lagi, Gary, yang akan membantu perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan suatu tren atau suatu teknologi yang banyak dibicarakan beberapa tahun belakangan atau bahkan beberapa dekade belakangan. Nah, mungkin banyak banget nih glitch-glitch di luar sana yang udah banyak mendengar tentang teknologi ini, dan ada beberapa yang menganggap bahwa teknologi ini itu sebagai suatu ancaman, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu sebagai manfaat gitu, advancement di teknologi gitu. Nah, langsung aja nih kita sudah kedatangan mungkin expert yang akan menjelaskan tentang teknologi ini gitu ya. Langsung aja kita kenalkan. Di sini ada Ko Michael sebagai CEO dari PT Energi. Sebelumnya aku panggilnya apa? Deko, Bapak, Kakak. Ya bro. Bro ya, biar lebih gampang aja. Ya, Bro Michael nih. Jadi boleh Bro Michael untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you bro. Perkenalkan, nama gue Michael. Gue posisinya sebagai direktur dari PT Inti Sinergi Teknologi atau yang tadi disebut sebagai Energi. Jadi Energi ini apa sih? Energi ini kita adalah suatu perusahaan research yang memang basisnya di teknologi. Jadi perusahaan kita itu bukannya seperti perusahaan IT pada umumnya mengerjakan project, mengerjakan software development dan lain-lain. Memang kita ada di bagian itunya. Tapi memang main fokus kita di research-nya. Jadi kita udah mulai dari tahun 2018, kita mulai dengan namanya OCR atau Optical Character Recognition. Jadi itu project research pertama kita. Sampai sekarang sudah ada beberapa produk kita juga yang relate-nya ke research IT. Seperti itu. Oke, jadi Ko Michael ini adalah direktur dari PT Inti Sinergi Teknologi. Betul. Atau Energi. Nah, sebelum kita bicara tentang PT Energi itu sendiri, kita pengen tahu nih kok kayak latar belakang pendidikan dari Ko Michael atau mungkin proses belajar untuk menjadi seorang director tuh gimana sih karir journey-nya gitu. Oh, oke. Lulus pastinya. Lulus SMA sarjana lulus. Yeah. Kalau misalnya karir path-nya start pekerjaan awalnya itu dari awal itu kerja di kampus sebenarnya. Jadi mungkin research ini, maksudnya fokus ke research ini memang bisa terjadi mungkin karena awalnya memang kerja di situ, di kampus, sebagai lab assistant. Nah memang fokusnya itu cuma ngulik-ngulik aja dulu. Jadi pertama ngulik-ngulik teknologi-teknologi terbaru, lalu abis itu kita juga mengajarkan kepada para mahasiswa. Kira-kira apa sih yang bisa kita praktekkan di dunia nyata, seperti itu. Next-nya pindah perusahaan, saya buat perusahaan. Lalu akhirnya pindah dan akhirnya jadi Energi lah ini. Dan Energi ini memang dibangun fokusnya ke research. Karena memang passionnya di situ dari awal memang kayak seru nih research IT. Karena waktu itu masih banyak bidang di IT yang memang belum terbuka sebenarnya. Cuman jadi pada tahun itu masih banyak IT apa sih? Paling software development, just another software house seperti itu. Waktu itu masih masuknya ke mobile, kalau nggak salah 2018 itu masih lagi booming-boomingnya Android atau iOS development semuanya. Akhirnya kita coba, oke, let's try. Kita masuk ke research. Sebenarnya apakah sudah ada luaran? Sudah ada, saingan banyak gitu. Cuman ya kita coba aja karena ini fun gitu.
Seperti itu sih. Kira-kira gitu. Itu awal terbentuknya Inergi di 2018. I see. Jadi emang kalau dari sekolah berarti udah ada passion di bidang IT gitu ya? Kalau atau ada per jam karir gitu? Awalnya pengen jadi dokter, bro. Oh, pengen jadi dokter justru. Terus nggak jadi. Akhirnya jadi orang IT. Dari dokter jadi ke IT gitu ya, lumayan tuh. Kenapa tuh kok? Awalnya takut darah pertama, kedua menang lomba IT ternyata pas SMA. I see. Akhirnya jadi orang IT. Ketemu berarti ya, cahayanya ketemu gitu ya. Ya nggak sengaja juga, akhirnya ya udahlah lanjut di IT gitu kan. Jadi lanjut sampai sekarang di IT gitu. Ternyata bidang menarik juga ternyata. Banyak hal yang bisa dieksplor juga sampai sekarang gitu. Betul. Berarti dari research lab tadi ya di IT untuk mengembangkan ya teknologi juga gitu. Tapi yang menarik adalah yang kita tahu benar sih tadi terkait dengan software development. Kan yang kita tahu mungkin lebih ke proses mengembangkan produk software atau teknologi. Nah, kalau dari research itu sendiri berarti kerjaannya adalah sebatas mencari research, melakukan research atau akan mengembangkan juga gitu. Oke. Mungkin sedikit bedanya gini. Kalau misalnya software development itu kita jelas ujungnya apa, klien maunya apa, teknologinya udah jelas semuanya. Bahwa kalau kita mau buat website misalnya, teknologinya ada A, B, C, kita bisa pilih teknologinya. Setelah itu goalsnya udah jelas. Saya mau website-nya seperti ini, kita bangun seperti itu. Research agak beda. Jadi research kita tahu goalnya apa. Misalnya kita ingin contoh OCR, Optical Character Recognition. OCR itu goalsnya adalah membaca karakter atau teks yang ada dalam image, gitu. Goalsnya jelas, tapi how to-nya itu sulit. Itu kita mesti cari. Kita baca paper, kita coba ngulik ini, ngulik itu, menggunakan beberapa teknologi yang ada, kita combine semuanya, sampai akhirnya jadi. Seperti itu. Jadi challenge-nya ada lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kita buat software pada umumnya. Nggak semua software sih, banyak juga software-software challenging gitu, project-project challenging ada, cuman bagi kita itu lebih challenging dibanding kita mengerjakan software pada umumnya, seperti itu. Berarti kayak harus membentuk suatu inovasi gitu, suatu produk yang baru gitu ya. Pasti. Jadi di dalam research ini kita harus membuat semacam apa yang membedakan kita dengan yang lain, seperti itu. Contoh kayak tadi yang saya sebutin selalu OCR. OCR itu udah banyak. Sebelum kita mendirikan Inergi, OCR itu udah ada beberapa produk. Nggak usah sebut ininya, itu udah ada OCR, tapi kita tetap buat karena kita melihat bahwa ini ada kekurangannya. Ini kita coba, kok nggak bisa ya? Kayaknya ini possible ya kita buat. Contohnya dulu challenge pertama kita di OCR itu adalah di iktp. Jadi iktp possible nggak dengan OCR yang ada? Ada yang bisa, tapi hasil biasanya nggak perfect. Lalu kita coba review, kenapa sih hasilnya nggak perfect? Ternyata iktp itu background-nya bikin masalah. Background iktp, kalau kita lihat kan warna biru, ada garis-garisnya kan. Nah, itu kadang-kadang membuat teks yang ada di KTP itu menjadi kayak bias. Karena garis-garis itu ya. Nah, akhirnya kita coba research gimana caranya agar kita bisa improve. Bagaimana cara kita buang background-nya, bagaimana kita menebalkan teksnya, dan lain-lainnya. Bagaimana kita meluruskan KTP-nya, sampai kita kombinasi beberapa cara, sampai akhirnya jadilah produk itu. Seperti itu. Jadi ya ada permasalahan, terus ada solusi, dan ya inovasi juga jatuhnya gitu ya. Jadi memang harus terus berinovasi di situ. Tapi kalau untuk kan teknologi ini luas ya kok ya. Kalau dari di Inergi sendiri, fokusnya itu di mana gitu kira-kira? Sorry gimana? Kayak ya teknologi itu kan kayak cukup luas, kayak ada yang fokusnya di RPA, mungkin atau di AI atau mungkin gimana? Jadi kalau fokus awal Inergi berdiri itu kita fokusnya di computer vision sebenarnya. Computer vision itu apa sih? Computer vision itu adalah bagaimana kita mengolah gambar, video dan lain-lain itu dan kita capture datanya. Contoh awal-awal yang kita buat kan ada OCR iktp, itu kita buat pertama. Lalu pengembangan berikutnya kita pernah buat untuk waktu masa COVID itu crowd detection. Jadi dengan CCTV kita bisa detect ada berapa orang di lokasi yang terekam CCTV itu. Kita juga pernah buat juga untuk detect berapa banyak orang lalu lalang daerah itu. Kayak gitu. Jadi fokus kita memang awalnya ke computer vision. Computer vision. Nah,
sekarang ini karena trennya udah bergeser ke AI, kita juga ada produk AI juga kita udah punya gitu. Salah satunya itu kita punya GPT juga. Jadi kalau misalnya di luaran sana bilang, ya ini ada Chat GPT, brand Chat GPT gitu kan buatan OpenAI apa semua, kita juga punya yang internal gitu. Jadi ada lagi kita juga ada pengolahan suara, analisa suara kita juga punya seperti itu. Jadi kita udah agak shifting dari yang computer vision sekarang lebih ke arah AI. Tapi computer visionnya tetap masih dijalanin. Masih tetap dipakai. Dan kalau untuk AI sendiri tuh kira-kira sejak kapan tuh kok mulai di energi? AI itu kita mulai sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu kita mulai dengan suara waktu itu. Jadi waktu itu kita ada satu kayak kita ter-challenge sebenarnya. Bagaimana sih caranya kita mengurangi background voice ketika menelepon seperti itu. Awal dari itu. Kita coba-coba buat dan akhirnya sekarang berkembang. Gitu. Ke fiturnya lebih banyak daripada itu. Kita bisa analitik suara, kita bisa dapat sentimennya. Kira-kira ini sentimen pembicaraan ini karena positif negatif. Kita bisa pecahin. Misalnya dalam percakapan seperti sekarang gini, kalau kita rekam, itu nanti ada berapa pembicara di dalamnya, si A ngomong apa, si B ngomong apa, seperti itu. Jadi udah sampai ke titik itu. I see. Mungkin nih bicara soal AI juga ya, mungkin di luar sana nih banyak beliefs yang berpikir bahwa kayak semua sekarang teknologi berbasis AI deh gitu kan. Kalau misalnya menurut Ko Michael sendiri nih dari pengalaman juga, perkembangan AI mungkin di teknologi informasi sendiri itu sudah semasif apa? Sejauh apa gitu? Oke. Coba sebutin satu barang yang udah diintegrasi dengan AI. Kira-kira satu barang yang kebayang deh. Kalau AI yang kebayang pasti tadi ChatGPT ya. Kayak AI langsung itu gitu auto. Terus mungkin nggak tahu Alexa yang itu AI atau apa gitu. AI. Oh iya. Ada part of AI-nya di sana. Autonomous driving, Tesla. Iya benar. Tesla. Udah pakai AI semuanya. Yang terbaru pun yang salah satu brand yang launching HP di awal tahun, AI enabled. Ya kan? Yang S depannya. Berarti gitu. udah banyak, udah seluas itu ya berarti penggunaan AI. Bahkan kadang kita nggak aware bahwa teknologi yang kita pakai pada dasarnya juga ada AI di dalamnya ya. Betul. Ya? Tanpa sadar sebenarnya beberapa produk yang kita gunakan udah ada AI-nya sebenarnya. Tapi mungkin kita tidak gunakan dengan maksimal. Seperti itu sih. Contohnya kalau Microsoft kan dia membuat yang Copilot istilahnya kan. Jadi kalau di laptop Windows sekarang sudah ada Copilot. Itu kan sebenarnya belakangnya adalah ChatGPT. Gitu kan. Nah, udah disiapin, cuma memang belum semua orang menggunakannya. Seperti itu. Contoh-contoh lainnya yang mungkin kayak tanpa sadar sudah digunakan itu misalnya apa ya? Kalau dulu kita bilang game sebenarnya, game catur, chess. Ya kan? Sebenarnya udah ada itu. Walaupun memang belum yang advance seperti sekarang. Oh iya. Ya, tapi kan dia sudah masuk ke ranah itu. Sebenarnya mungkin teknologi dulu mungkin udah disebut ya atau teknologi lain karena sebutan sebenarnya ada cukup banyak sebenarnya. Seperti itu. Jadi AI itu apa sih? AI itu kan adalah bagaimana komputer atau teknologi ini atau mesin ini memimik atau memimik perilaku manusia. Jadi seperti kayak misalnya dia berpikir, dia mengambil tindakan. Seperti kayak misalnya contoh paling gampang kan di ChatGPT misalnya. Di GPT. Kita nanyanya apa, bisa dijawabnya apa. Dan jawabannya kadang-kadang udah bisa kayak rangkuman. Yang memang tidak ada di teks itu sebenarnya. Jadi dari teks itu semua dirangkum jadi summary, itulah itu. Nah itu udah AI. Iya benar. Bahkan kita bisa, yang menarik adalah juga kita bisa milih tone dia kayak pengen dong jawabnya kayak teman gitu, kayak berapa konten tuh ada tuh yang buat kayak membuat ChatGPT tadi kayak teman gitu misalnya. Jadi dia ngeresponnya dengan bahasa yang lebih teman lah gitu mungkin. Itu menarik sih. Oke, misalnya paling gampang yang lagi banyak dipakai itu sekarang kan yang image generator. Iya. Image generator. Jadi kalau di IT pun itu udah mulai banyak sebenarnya. Malah kalau misalnya dibilang nasib programmer gimana ke depannya? Ya memang sih. Iya. Contohnya
sudah, kalau tim desain dulu kan pikirnya kan, oh yang masuk pertama mungkin robot. Kalau robot berarti hard skill employee yang kena nih, misalnya gitu kan, yang bisa digantikan dengan robot gitu. Kan. Ternyata yang awal ini malah bukan hard skill, soft skill things gitu kan. Bener. Image generator, terus kalau kita di IT itu ada code generator, validasi code seperti itu. Jadi udah ada ke arah situ. Iya, berarti kayak ya idenya bahkan dia udah bisa ngasih gitu ya, kayak walaupun tetap butuh istilahnya prom gitu ya. Betul. Tugas dari kita gitu. Betul. Jadi memang belum yang kalau dibilang apakah sudah ujung belum. Cuman memang lebih berkembang dari yang dulu. Iya, betul. Mungkin ini menarik nih pembahasan tentang AI, tapi sebelum kita mengulik lebih dalam ya AI itu, mungkin kita balik lagi ke yang energi tadi, itu ke research tadi. Challenge-nya, maksudnya kalau menemukan inovasi itu kan kayak cukup challenge. Ya benar tadi kata Ko Michael kan, challenging banget gitu. Nah, biasanya itu gimana tuh kok caranya? Apakah trials dengan produk-produk yang udah ada, terus ditemukan istilahnya permasalahannya baru dikembangkan atau gimana? Oke, jadi gini. Pasti problem selalu ada. Di klien problems itu unik banget. Kita nemuin klien-klien kita itu problemsnya unik banget. Yang memang mungkin tidak bisa di-solve dengan yang ada sekarang. Karena kan kalau misalnya general product, dalam arti ini ada AI buat something gitu kan. Ya limitasinya ada. Gitu. Kadang-kadang klien butuh tapi nggak bisa pakai itu. Cuman sebagian doang yang bisa diproses dengan itu. Seperti itu. Jadi karena kita ada klien yang bisa nggak buat ini, bisa nggak buat ini, kita coba review, tools ini begini, tools ini begini, tools ini begini, akhirnya kita buat kesimpulan, tools ini emang nggak mungkin. Salah satu caranya adalah ya kalau misalnya kita nggak kombinasi semuanya, ayo kita buat gitu loh. Kita buat yang memang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan si klien. Contohnya salah satu klien kita. Jadi dengan waktu itu tanpa tools kita, dia itu mempekerjakan banyak karyawan. Ini problem utama di perusahaan yang mana supplier banyak. Kira-kira apa? Apa ya? Customer service? Bukan. Itu belum, itu salah satu. Belum ya? Tapi yang paling banyak masalah itu adalah PO-nya. Iya. Supplier banyak, PO-nya banyak. Benar. PO-nya banyak, berarti kan butuh orang yang input. Kan PO itu kan dikirim by email kan, printed semuanya atau nggak PDF dikirim by email, terus di input. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu pakai misalnya SAP gitu kan, berarti kan mesti di input manual sama perusahaan itu. Nah, kira-kira berapa PO yang lu bayangin? Dalam satu bulan deh. 1 bulan. Sampai ratusan ribu, juta. Bisa. Jadi awalnya kita pikir paling cuman 1.000 lah gitu kan, paling berapa ratus lah gitu kan. Kita buatin softwarenya apa semua. Sekarang per bulan kita handle sekitar 40.000 PO-nya. Wow. Jadi 40.000 PO ini jumlah PO ya, bukannya bukannya filenya atau jumlah PO-nya 40.000 jumlah PO itu. Otomatis dari kita, sistem kita, engine kita itu ngolah. Dan kita bisa pecahin bahwa ini PO dari perusahaan A, ini PO dari perusahaan B, ini perusahaan C. Tadi PO-nya sendiri kita bisa ambil datanya. Ini nomor PO-nya, ini namanya, ini nama suppliernya, ini alamat suppliernya. Sampai tabelnya pun kita juga bisa ambil datanya. Ini konteks tabelnya apa? Kolom pertama nomor, kolom kedua namanya, kolom ketiga SKU-nya, seperti itu. Ada sekitar 40, aku lupa 30 atau 40-an jenis PO di dalamnya. Nah itu otomatis jadi mereka cuma masukin aja, ya udah. Langsung aja. Engine yang mengkelompokkan tadi ya Pak. Betul, mengkelompokkan, pindahin masuk SAP, selesai. Jadi nggak perlu ada orang. Jadi kalau misal dihitung-hitung secara bisnis, berapa banyak ya penghematannya? I see. Bisa nggak orang handle 40.000 PO sebulan? Satu orang. Nah itu sih, itu yang dibutuhkan nih saat ini mungkin di bisnis. Memang solusi-solusi AI untuk bisnis ya ranahnya ke situ sebenarnya. Jadi memang nanti kalau misal ditanya orang, itu kan berarti motong orang sebenarnya kan. Mungkin kayak jahat banget sih gitu kan. Ya sebenarnya kalau dari sisi kita
pertama pasti perusahaan butuh efisiensi pastinya. Orang yang ada di situ harusnya bukannya di-cut, tapi di-utilize ke tempat lain. Itu pun yang ada di klien kami. Seperti itu. Jadi, yang tadinya ngerjain kayak gitu doang, itu kan sebenarnya bisa mengerjakan hal lain yang memang lebih penting gitu. Karena pindahin data itu kan memang penting, cuma kan itu takes time. Time, terusnya butuh kesadaran yang bener-bener dia harus sadar gitu ya. Letih loh. Iya benar. Kita kalau misalnya dikasih sehari 100 dokumen gitu kan, satu dokumen proses 10 menit gitu kan, karena datanya banyak kan dalamnya. Apa nggak letih sehari gitu kan? Mungkin 1 jam pertama nggak apa-apa, 2 jam pertama nggak apa-apa. Jam ke-5 pasti udah nggak fokus tuh. Benar. Ketika nggak fokus maka akan terjadi miss di situ. Nah, mesin itu tidak capek. Iya. Mesin nggak ada perasaan, mesin nggak capek, ya apa yang dikasih dia proses kerjain, ya pokoknya selesai gitu. Benar sih, mengurangi human error juga ya. Jadi sebenarnya ada plus minus. Tujuannya kita membangun solusi ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengenable something yang sebenarnya human itu mungkin bisa lakukan, tapi tidak efisien. Benar. Gitu. Jadi bukannya human bisa, karena human itu bisa melakukan segalanya sebenarnya. Ya kecuali yang itu ya penciptaan dan lain-lain lah, itu kan udah nggak bisa lah. Tapi ya kalau bisa sebatas pekerjaan semua bisa lakukan oleh human gitu. Cuman ada beberapa hal yang memang kalau dilakukan terus-menerus itu akhirnya tidak fokus, akhirnya menjadikan error. Nah, disinilah mesin bekerja. Seperti itu. Disinilah mesin yang ambil alih. Dan humannya juga bisa ditaruh di posisi mungkin yang memang lebih proper sebenarnya. Lebih proper, lebih mengerjakan pekerjaan yang lebih strategis gitu. Ya. Coba bayangin aja kalau misalnya orang tersebut pekerjaannya input data kayak tadi gitu. Iya. Kebayang. Kita aja udah jenuh. Capeknya seperti apa gitu udah tahu gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin di situ sih salah satu penggunaan AI-nya itu. Oke. Nah, mungkin ke another things nih kok. Kalau Michael mungkin udah banyak ya punya pengalaman di bisnis IT lah atau di dunia IT gitu. Nah, kalau misalnya menurut pendapat dari Ko Michael sendiri untuk sumber source gitu orang-orang IT di Indonesia atau mungkin di internal Inergi sendiri tuh gimana gitu kok? Apakah sebenarnya kita tuh udah proper loh programmernya, software developer kita tuh sebenarnya udah keren loh gitu. Kalau menurut Ko Michael gimana? Oke. Sebenarnya orang-orang Indonesia bagus ya. Developer itu sebenarnya bagus-bagus sih. Terutama di Inergi sih kalau menurut gue sih karena gue punya ya bagus lah gitu kan harus bagus kayak gitu. Kayak gini. Apakah apakah sulit menjadi coder? Sebenarnya enggak. Sebenarnya. Yang perlu dipahamin sebagai coder, ini balik lagi nih sebagai pengajar dulu. Iya benar. Oke. Jadi apa yang perlu orang pahami sebagai coder? Coder itu all about logic sebenarnya. Logic istilah kalau kita ada if else. Jika kalau begini maka melakukan ini, selain itu melakukan ini, kalau yang lain begini kayak gitu. If else if gitu. Ada lagi namanya loop, for, pengulangan. Kalau misal contoh kita kasih deck of kartu nih, satu deck of kartu. Misalnya kita bilang oke, cari as hati misal kayak gitu. Berarti kan kita akan coba buka, benar nggak? Bukan. Buka lagi. Ini kan pengulangan. I see. Nah, kombinasi pengulangan dan tadi if-nya itu adalah kalau misal ketemu as hati maka ngapain? Kalau ketemu as hati taruh meja terus ini. Nah, itu. Sebenarnya programming seperti itu pada umumnya. Jadi semua yang ada itu adalah kalau kita terima data seperti ini, kita harus ngapain, setelah kita olah outputnya apa. Selalu seperti itu. Itu programmer sebenarnya. Nah, cuman bahasanya itu yang banyak. Jadi bahasa itu dulu udah banyak dan tambah banyak sekarang dan tambah berubah lagi. Improve terus ya. Improve terus. Nah, kita sebagai programmer harus keep up, masih follow. Nah, jadi harus baca. Jadi kalau gue sih ke tim itu jangan takut sama bahasa baru, jangan takut sama framework baru seperti itu. Tapi lebih ke arah kan udah tahu basicnya nih, cara kerjanya. Bahwa kalau misal di bahasa Java caranya begini, maka lo tinggal cari aja. Kalau di bahasa Flutter misalnya, gimana caranya? Kayak gitu. Dan itu udah ada teknologi Google, Bing, dan lain-lain yang tinggal cari searching aja, akan ada tutorial
udah gampang sekarang. Beda sama tahun gue waktu masih kuliah dulu. Kita nyari, ya memang udah ada Google, cuman dulu nyari tutorial apa mungkin masih sulit. Kita masih textbook based banget gitu kan. Kalau sekarang udah ada kayak misalnya apa namanya tuh yang tools untuk belajar, ada beberapa tools untuk belajar, tutorial points dan lain-lain. Itu kan bisa kita pelajarin dari sana. Kayak step basicnya dulu, how to-nya. Kayak misalnya, oke, create project ini startnya gimana sih? Oh, udah buat kayak gini. Biasanya next-nya itu adalah gimana cara buat hello world. Bisa gitu. Oke, kita buat hello world, jalan. Cara compile, cara jalaninnya dan lain-lain. Once itu udah bisa, oh ya udah, tinggal lanjutin aja. Apa yang mau kalian ini? Yang penting kan tahu goals-nya apa kan. Di programmer itu kita, di coder itu tahu bahwa oh, tujuannya kita adalah membuat halaman ini. Ya udah, kita coba cari. Malah sekarang dengan AI lebih gampang lagi. Ketik aja. Bener-bener langsung dikasih tahu di ChatGPT ketik aja bagaimana cara membuat ini dengan bahasa ini dan bla 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 bla, selesai thread. Langsung keluar. Tinggal di copy, coba kalau ada error cari errornya. Gitu, ini errornya kenapa gitu kan. Lebih mudah lagi. Jadi akses informasi juga sekarang udah terbuka-bukanya gitu untuk mencari info gitu. Udah mudah lah. Tinggal seberapa niat mau belajarnya aja sih sebenarnya. Balik lagi niat balik lagi niat lagi. Nah, kalau ngomongin nih niat juga nih. Kalau menurut Ko Michael, kelemahan programmer atau software developer di Indonesia itu apa sih saat ini? Oh, oke, ada. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Males baca. Wah. itu catat ya, Glips. Iya, jadi problemnya banyakan adalah malas baca. Maunya instan, cepat. Biasanya buka YouTube atau gini-gini, tapi nggak ngerti bahwa line ini fungsinya apa. Kenapa harus ada line ini? Kenapa dia harus membuat ini dulu baru ini, gitu. Jadi, oh ya udah di YouTube ada begini. Kadang-kadang kan di YouTube dikasih code-nya, silakan download code-nya di sini. Download code-nya, cemplungin, nggak jalan, aduh nggak jalan ya udahlah gitu kan, cari lagi yang lain. Padahal mungkin kita cuma kurang sesuatu doang, yang kita harus tinggal adjust doang, kayak gitu. Jadi males baca doang sebenarnya, males memahami apa itu artinya, gitu. Jadi istilahnya kayak mereka nggak tahu basicnya atau gimana tuh kalau kayak, maksudnya dengan mengimplementasi code yang dari YouTube, let's say, berarti itu kan kayak udah sesuatu yang udah jadi gitu kan, kan nggak tahu asal usulnya code itu mungkin dari mana gitu. Jadi gini. Dalam coding itu nggak semuanya itu dibuat dari nol oleh kita. Ada namanya library. Jadi ada library atau istilahnya apa library itu ya, kayak udah ada coding tambahan lah yang orang udah buat yang tinggal pakai lah sebenarnya. Misalnya kayak as simple as misalnya buat image menjadi abu-abu grayscale kayak gitu. Nah itu kita nggak usah buat dari awal. Caranya gimana kita buatin dari awal, udah ada library-nya. Yang tinggal kita pakai fungsinya aja. Jadi implement library ini kita panggil fungsinya jadi kayak gitu. Sebenarnya tinggal baca aja. Tinggal baca aja. Yang penting kita sebagai programmer harus paham apa sih goals-nya, apa yang kita mau lakukan. Ketika kita mau lakukan ini, step by step-nya apa. Kayak gitu. I see, itu take notes ya, Glips ya. Banyak baca buat jadi programmer atau software developer. Yoi, harus banyak baca. Benar, apalagi sekarang udah ada AI nih. Balik lagi ke AI nih, permasalahan AI banyak yang dibicarakan belakangan terakhir adalah ancaman. Kayak banyak yang merasa bahwa AI ini sebagai ancaman buat kita gitu. Banyak pekerjaan yang harus digantikan dengan AI gitu. Itu gimana tuh kalau menanggapi itu? Yang menganggap ancaman menurut gue jadi orang ini kurang kreatif sebenarnya. Gitu kan. Jadi kan kita itu bisa melihat dua sisi. Teknologi ini sebagai ancaman atau sebagai benefit sebenarnya. Contoh, kalau misalnya yang kita ngomong image dulu deh, image generator. Kan udah banyak kan sekarang kan. Siapapun udah buat lah gitu kan. Bagi orang yang melihat ini sebagai ancaman, waduh, job gue bakal habis nih. Job gue sebagai, sorry ya, bukannya apa, tapi mungkin salah sebagai graphic designer, udah bisa digantikan dengan AI ini nih, misalnya kayak gitu kan. Tapi bagi sebagian orang, itu melihat sebagai opportunity. Oh, kerjaan gue jadi lebih cepet nih. Daripada gue buat dari awal, gue generate dulu, baru gue modifikasi. Kayak gitu. Kembangkan lagi. Iya, akhirnya lebih cepat. Harusnya biasa buatnya let's say 1 minggu, mungkin jadi 2 hari. Kayak gitu. Begitupun juga di IT sebenarnya. Sudah ada tools-tools yang
bisa membuat layoutnya menggunakan AI. Jadi kalau dulu kan kita coding kan selalu dari nol. Kita buatin, kita buat layout apa, login gitu kan, login screen. Kita buatin login screen, kita ketikin semua jadi gitu kan. Padahal itu kan template-nya udah ada kan. Yang next-nya kan sebelum ada AI kan paling gampang kita pakai project yang udah punya. Kita duplicate aja, kita copy aja. Karena kan kayak login itu kan gitu-gitu doang gitu kan. Paling cuma ganti logo, ganti bahasa dari Indonesia ke Inggris dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang kan mungkin udah banyak yang maunya gini, generate aja by AI. Generate by AI jadi loginnya. Jadi dengan warna ini, dengan asal prompt kita jelas atau query kita statement kita jelas, ya itu bakal jadi sebenarnya. Kayak tolong buatkan login screen yang ada formnya adalah username, ini harus email, passwordnya harus password type. Lalu ada tombol login dan tombol register, warnanya apa dan bla bla bla. Asal selama jelas, mungkin bisa jadi. Mungkin nggak 100% mirip, gitu. Tapi setidaknya udah ada yang jadi dan tinggal kita modifikasi aja. Lebih cepet. Iya sih, jatuhnya bisa sangat membantu justru. Benar sih tadi. Kembali lagi ke orangnya gitu, mau melihat AI ini sebagai apa. Betul. Gitu ya, tapi ya balik lagi kayak kalau misalnya kita ngomongin AI kayak tiap bulan, tiap hari mungkin ada aja produk AI, fitur AI baru gitu. Nah, kalau dari research sendiri, AI ini sebenarnya kalau nggak dibatasin tuh, atau ada batasnya gitu dalam melakukan riset atau mengeluarkan teknologi AI terbaru? Ini bagus nih. Sebenarnya kalau ditanya apakah masih berkembang, masih. Kita itu masih bisa jauh, masih bisa. Ada satu topik di AI yang belum tersentuh sebenarnya. Namanya AGI. AGI. Artificial General Intelligence, kalau nggak salah, General Intelligence benar, AGI. AI sekarang itu dia bisa mengambil tindakan. Yang diharapkan nantinya dia bisa belajar seperti manusia. Gitu. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi masih pro kontra lah. Itu masih pembahasan pro kontra. Ya case-nya tahun lalu sempat kejadian tuh. Apa tuh kok? Ada deh. Yang agak heboh waktu itu tahun lalu. Gosip-gosipnya karena itu. Kayak gitu, pengembangan ke sana. Ya itu sih mungkin. Tapi itu apakah bisa? Mungkin kalau di tahun ini mungkin sih ada yang bisa dengan resource yang, kalau resource-nya besar mungkin bisa. Tapi kalau misalnya belum, ya mungkin nggak bisa. Mungkin udah ada yang buat tapi masih underground, mungkin belum kelihatan. Mungkin juga gitu. Penelitian di bawah tanah gitu ya, belum dipublish gitu. Mungkin, karena ya memang ada sedikit isunya sih sebenarnya itu kan. Isu etika sebenarnya kan. Ketika kita membuat komputer itu, atau mesin itu bisa berpikir layaknya manusia, apa gunanya manusia jadinya? Sebenarnya gitu kan. Nah, tapi memang ya ada arahnya memang ke sana. Ya apakah bisa dibendung? Mungkin nggak juga. Gitu kan. Ya tinggal how we adapt aja ke situ sebenarnya. Pasti ada plus minusnya, ada pro kontranya. Pasti plusnya ada, tapi minusnya juga pasti ada kan. Ya sekarang bagaimana cara kita berpikir atau kita memaksimalkan apa yang plusnya ini. Jangan kita lihat negatifnya terus. Jangan jadi pesimis, optimis juga gitu. Once ini lebih baik ya kita harus lebih baik lagi. Berarti kita bisa lebih baik dengan ini. Gitu kan. Oke. I see. Jadi ya AI dilihat dari plus dan minusnya tadi. Cuman kalau bicara tentang ethics tadi, kalau misalnya dari programmer atau software developer sendiri, itu ada nggak sih kayak panduan tadi terkait dengan etika atau regulasi? Oke, kalian boleh mengembangkan teknologi ini. Tapi tidak boleh yang ini tuh sebenarnya ada nggak sih? Atau menurut Ko Michael itu penting nggak kayak regulasi yang mengatur gitu-gitu? Sebenarnya sih regulasi sih penting, cuman kalau ditanya apakah ada, mungkin gue nggak bisa jawab, karena jujur gue juga nggak tahu juga apakah ada atau tidaknya. Tapi ya lebih ke arah dari sisi kita, etika kita aja sih dalam mengembangkan apa yang kita kembangkan aja. Pasti kalau di Inergi sendiri, pasti ada set of rules ya juga. Ketika ngembangin A, B, C dan lain-lainnya ya kita coba batasin ini kira-kira impact-nya gimana. Jangan sampai ini merugikan orang, jangan sampai ini chaos dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak iya balik lagi tadi ada diukur lah gitu ya image-nya atau goods-nya. Cuman ya banyak lihatnya adalah sisi positif dari teknologi tadi gitu ketimbang hal-hal negatifnya. Betul, gitu. Karena kan tujuannya kita mengembangkan ini semua kan sebenarnya
membuat hidup lebih nyaman sebenarnya itu kan. Ya, contohnya kenapa Tesla mau buat self driving car, ya kan? Karena mau membuat hidup lebih nyaman. Itu udah possible. Ngapain lu nyetir lagi kalau emang itu bisa digantikan dengan robot seperti itu kan? Iya. Jadi itu sebenarnya tujuan akhirnya itu membuat manusia jadi lebih produktif, lebih nyaman. Yang kayak hal-hal nggak penting bisa diignore aja, digantikan dengan mesin seperti itu. Kayak contoh yang gue buat itu kan. Yang PO itu, ya udah ngapain hal-hal receh begini manusia lakukan, karena itu udah bukan levelnya manusia pada umumnya harusnya manusia itu lebih dari itu gitu loh. Dia bisa melakukan hal lebih dari itu, tapi kerjaannya sekarang ngapain? Input data, pindahin data dari PDF, masukin ke form SOP satu-satu gitu kan, diketikin, dibenerin, ngapain gitu kan. Jadi biarkan itu mesin yang bekerja, biarkan itu komputer yang bekerja. I see. Gitu. Ya, jadi balik lagi ke humannya, sebenarnya pengen melihat teknologi ini tuh sebagai apa? Entah seharusnya dengan ada teknologi mengimprove kita gitu harusnya. Untuk lebih advance lagi gitu, bukan justru malah makin turun gitu ya kok ya. Betul. Ya kan kayak misalnya dengan let's say kayak Google Assistant, Alexa, Siri dan lain-lain, itu tujuannya kan untuk memudahkan itu. Bener. Apa namanya? Ya which is it's not AI sih sebenarnya, tapi kan kita teknologi aja gitu kan. Sebenarnya awalnya mungkin kita berpikir kayak apa sih benefitnya Google Assistant? Kepikiran nggak tujuannya sebenarnya? Yang paling enak pakai pas apa? Pakai pas matiin musik, mungkin hidupin musik. Enggak. Alarm. Gue pakai buat nyetir. Buat nyetir. Jadi nyetir apa tuh? Nyetir, colok ke mobil di Google Auto, ya kan Android Auto, ada message dibacain, kita mau balas nggak balas. Iya. Kita say, oke, balas gitu kan. Balasannya apa? Kita ngomong aja, lagi nyetir kita ngomong aja. Ntar muncul di layar, terus dibacain lagi sama dia bahwa Anda mengucapkan bla 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 bla. Kirim, selesai, udah. Gitu. Iya. Jadi kita nggak perlu lihat HP lagi, kita baca lagi nyetir ketik-ketik gini. Benar. Bahaya cuy. Bahaya justru ya. Udah taruh aja. Ya udah biarkan tools ini yang bekerja buat kita. Itu salah satu benefitnya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya pasti banyak benefit yang bisa kita ambil dari teknologi. Banyak. Terus mungkin bukan wacana sih, kayak banyak isu juga yang mengatakan bahwa AI ini perkembangannya sangat cepat gitu dibanding teknologi lain gitu, kayak bahaya nih gitu. Gimana kalau sekarang tahun-tahun 2 tahun belakangan ini emang lagi cepet banget karena lagi hype aja sih sebenarnya. AI sudah lama banget sih sebenarnya. Mungkin bahasanya bukan AI sih dulu sebenarnya. Turunan AI banyak. Jadi ada part of AI yang banyak juga yang kita pakai udah agak lama sebenarnya. Cuma memang kata AI ini lagi di hype-in aja sebenarnya, lagi dibuat hype, ngetrend aja. Dan akhirnya semua berlomba-lomba ke sana. Seperti dulu kripto, seperti NFT, seperti itu. Jadi ya karena memang lagi hype, maka semuanya berlomba-lomba ke sana. Ke AI. Iya, makanya itu menjadi kayak, kayak cepet ya pengembangannya dan lain-lain gitu. Benar. Gitu. Jadi naik namanya. Betul, gitu. tapi memang di satu sisi memang lagi cepet juga. Didukung dengan teknologi atau hardware yang memang sudah mumpuni juga. Contoh, produk kita GPT. Kan kita punya internal GPT juga kan. GPT software ini running di GPU yang 48 GB. Emang ada dulu? Nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Harganya pun fantastis. Benar-benar. Cuman teknologi sekarang udah ready untuk ke situ. Disupport juga dengan hardware tadi. Sudah ada hardware yang mensupport itu. Dulu kita mungkin bingung gimana caranya ya. Mungkin 5 tahun lalu kita bingung gimana caranya ya kita buat kayak GPT seperti ini gitu kan. Ya kalau kita coba hajar dengan teknologi yang ada di 5 tahun lalu mungkin bisa, cuma lama banget jawabannya. Mungkin bisa 1 menit baru dapat jawaban kayak gitu. Iya. Nah, dengan pengembangan hardware yang sekarang cukup jauh, itu dimungkinkan. Sekarang kan kayak kita bisa lihat prosesor-prosesor baru pun udah mulai ada AI-nya di dalamnya. Udah mulai ada embed AI-nya. Iya. Ya kan, dari Apple, Intel udah mulai masuk ke sana tahun ini kalau nggak salah masuk keluar. Qualcomm udah ada untuk yang HP. Makanya kan HP Android itu jadi mungkin untuk mengenable AI-nya kan. Ya karena ada dukungan dari hardware-nya juga.
Seperti itu. Berkolaborasi gitu ya untuk mendukung kemajuan. Betul. Malah yang sekarang kan yang lebih keren lagi kalau misalnya tanpa disadari, entah ini udah ada atau belum ya, tapi memang udah ada pembahasan di laptop itu kenapa butuh AI di laptop itu untuk menaikkan lama hidup baterainya. Jadi kalau sekarang kan ya kita ngomong ke Apple misalnya, itu kan bisa 8 jam, 10 jam, 12 jam gitu kan. Maka itu menyenangkan untuk dibawa keluar. Tapi kalau yang laptop Windows 2 jam juga udah ngap-ngapan gitu kan. Nah, itu kayak syukur 2 jam gitu. Benar, harus bawa charger kemana-mana ya Pak ya. Nah, itu ada pengembangannya di mana dia menggunakan teknologi AI untuk memperpanjang hidup baterainya, lama baterainya. Jadi dia kayak mengurangi yang kayak nggak penting-penting, itu jadi dikurangin semua. Itu possible dengan teknologi AI itu. Banyak gitu. sih sebenarnya AI ini. Betul, mungkin tanpa disadari, mungkin. Cuman udah ada sebenarnya. Benar. Tapi mungkin kan nggak pada akhirnya adalah yang ada AI doang gitu semua teknologi ya kayak IoT mungkin tetap nggak bisa ya kalau itu AI itu satu bidang doang sebenarnya. Masih banyak di luaran sana yang ya bukan, cuman memang dengan AI dia mengenable atau membuka pintu bagi teknologi yang udah ada juga kadang-kadang. Seperti itu. Kayak IoT itu kan bidang berbeda, Internet of Things gitu kan. Tapi dengan AI dia jadi something gitu. Jadi ini ketika di-combine dengan AI jadi something, ketika di-combine dengan AI jadi something. Jadi ada plus poinnya. Benar. Tetap gitu. Diintegrasikan gitu ya. Betul. Kalau menarik sih bicara tentang AI ini. Terus kalau dari kita lihat di lapangan nih di bisnis kira-kira udah banyak gitu perusahaan gitu kok yang make atau mengimplementasikan AI di proses bisnisnya. Kalau mengimplementasikan, kalau secara demografis sih mungkin belum tahu ya. Tapi memang udah mulai beberapa menanyakan. Jadi kayak oke, dengan teknologi AI yang kalian punya apa yang bisa diimplementasi di sini gitu. Contoh yang kita lagi mau handle dengan GPT ini adalah untuk ini library sebenarnya. Bukan library tapi lebih ke arah dokumen manajemen. Kalau dokumen manajemen sekarang kan kita harus taruh informasi metanya. Dokumen ini apa sih? Dokumen ini apa sih? Misalnya tentang fiksi, non fiksi dan bla 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 gitu kan. Dengan adanya GPT atau AI itu, kita masukin aja data dokumen itu. Maksudnya file dokumen itu masukin, kita analisa di dalamnya. Nantinya orang tinggal cari aja apa yang mau dicari dari dokumen itu. Itu kan apa yang ChatGPT lakukan kan. Kita taruh dokumen, misalnya buat summary dari dokumen ini. Atau enggak, dokumen ini ngomongin apa sih, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kalau ke arah bisnis, itu yang kita lagi coba lakukan. Seperti itu. Jadi, banyak hal lah dengan apa yang GPT kita punya ini, kita bisa lakukan. Seperti itu salah satu contohnya aja. Sih. Kalau untuk sektor sendiri kok apakah fokus di satu sektor istilahnya kayak finance, perbankan atau sebenarnya semua bisnis tuh pada dasarnya ya butuh gitu? Sebenarnya ada. Jadi kebutuhan mesin mengambil alih itu ada. Tapi mungkin nggak bisa kita disclose di sini. Jadi ada beberapa case yang memang kita udah capture dari klien-klien yang memang butuh mesin itu yang mengambil alih. Tadi kan udah 2 contoh tuh kita share kan. Benar. Jadi apa yang human bisa lakukan dan itu sebenarnya bisa digantikan dengan mesin, itu ranahnya di situ. Sebenarnya. Ya tinggal be kreatif aja. Benar. Gimana kita melihat potensi-potensi yang ada. Oh, kita udah punya produk ini. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dengan produk ini? Gitu. Balik lagi ke humannya, mengerjakan yang lebih pekerjaan yang lebih strategis tadi ya. Betul. Ngapain kayak kita kerjain hal-hal yang repetitif. Iya benar. Yang gitu-gitu aja, yang menguras tenaga tapi hasilnya ya sama aja gitu kan. Better diutilize, maksudnya bukan jelek banget utilize ya, dimanfaatkan, sama aja ya, diberdayakan untuk berpikir suatu hal yang lebih yang lebih luas daripada itu, karena kan otak manusia itu tidak bisa digantikan dengan mesin, otak manusia itu tidak bisa digantikan dengan AI, mereka itu tidak bisa berpikir seperti manusia, mereka itu nggak kreatif gitu, mereka itu jalan dengan prompt, dengan perintah. Dan ketika dapat perintah, mereka bisa buat decision. Tapi decision ini apakah yang paling baik? Belum tentu. Yang bisa punya sense
itu adalah ya manusia. Makanya untuk mengambil keputusan better manusia jangan mesin. Gitu. Mesin hanya memberikan suggestion bahwa oke, ada potensi seperti ini. Itu kan yang dilakukan oleh AI sebenarnya kan. Kayak misalnya kalau di warehousing gitu kan. Oh, stok ini nih banyak beli ini. Maka kita bisa buat forecasting istilahnya dulu kan. Mencari orang semuanya. Benar. Oke, buat forecasting. Tapi apakah benar kita harus pesan itu? Belum tentu. Yang bisa melihat lebih luasnya adalah manusia. Karena mereka punya mind ini, punya otak ini yang nggak bisa digantikan. Iya. Jadi sebenarnya yang harus ditanam adalah ya kita jauh lebih advance sebenarnya ya. Karena kan banyaknya manusia takut bahwa wah ini udah cerdas banget, ini udah gila banget, udah jauh dari berkembangnya udah jauh dari manusia. Kurang kreatif dia. Nah, iya. Dia kurang kreatif aja. Kreatif Glip. Harusnya dia pakai apa yang udah ada, dikembangin lagi menjadi sesuatu yang lebih maksimal dari dia. Nah, gitu. Kreatif ya. Betul, kreatifnya. Nah, kalau untuk teknologi sendiri di Indonesia dan di luar kira-kira tuh ya kita udah tahu lah ya. Mungkin bisa dibilang Indonesia sedikit lebih lambat perkembangan teknologinya dibanding negara-negara luar. Betul. Gitu. Kalau mau cerita orang kan, ya Indonesia 5 tahun di belakang US. Katanya. Selalu gitu. Kalau mau lihat dari US lagi ada apa, 5 tahun lagi Indonesia bakal up dan lain-lain. Cuman dalam real case-nya, case Indonesia dan US juga beda sebenarnya. Kebutuhan perusahaan Indonesia sama di luar juga beda. Ya kan, maksudnya setiap negara itu punya kebutuhannya masing-masing. Kita nggak bisa generalisasi bahwa 5 tahun lagi berarti perusahaan Indonesia bakal jadi seperti itu. Belum tentu. Punya masalahnya masing-masing gitu di sini. Benar. That's why solusinya juga menyesuaikan gitu ya di US dan di Indonesia. Gitu. Oke, kalau mungkin menurut Ko Michael nih, inovasi atau perkembangan teknologi di Indonesia, bayangan ke depan itu seperti apa gitu? Apa yang mungkin Ko Michael harapkan gitu? Mungkin lebih banyak perusahaan yang research kali ya sebenarnya ya. Karena gini, yang banyak itu sekarang semuanya ya software house. Software house buat program ini, berprogram itu. Lalu kalau misal teknologi diambil dari mana? Dari luar juga ujung-ujungnya. Sedangkan apakah Indonesia nggak bisa buat? Bisa. Teknologi semuanya udah open kok di internet, ada gitu. Tinggal mau baca atau enggak, mau cari tahu atau enggak gitu kan. Teknologi udah ada, tinggal gimana cara kita kreatif mengimplementasikannya dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan di pasar kita. Gitu. Kalau tanya apakah sudah mumpuni, banyak kok developer bagus di sini. Gitu. Malah banyak yang kerja di luar juga kan. Benar. Malah resource kita dipakai di luar gitu ya. Iya, cuman ya karena di sini mungkin tidak diberikan tidak diberikan kayak lapangannya, tidak bisa bermain, maksudnya masih agak ya. Mungkin jadi pembatasan gitu. Oke. Berarti harus ya kolaborasi juga ya antara ya software developernya, pebisnisnya dan pemerintah juga mungkin yang menciptakan. Ya oke lah. Susah panjang kalau ngomong politik. Iya, susah panjang gitu kalau ngomongin soal itu. Iya. Oke, ini ada segmen selanjutnya nih kok. Kita mau nanya-nanya nih. Sebenarnya sih pertanyaannya udah dijawab sih sama Ko Michael, cuman mungkin di-highlight lagi aja ya kok ya. Jadi menurut Ko Michael, ancaman teknologi AI yang akan menggantikan peran manusia, di-highlight aja gitu, gimana tuh kok? Ancaman teknologi ya. Apakah AI ini sebenarnya ya akan mengancam manusia? Gitu? Ya sebenarnya enggak. Tinggal gimana cara kita kreatif menggunakannya aja. Iya. Jadi ambil ini, sisi positifnya diambil sebagai helper kita. Seperti itu. Jangan jadi beban. Jangan jadikan ini sebagai kalau kita lawan kita. Malah jadikan ini pembantu kita sebenarnya. Gitu. Dari situ jadi kreatif lah apa yang bisa lakukan dengan ini untuk meringankan pekerjaan kita, mempercepat pekerjaan kita, mengembangkan pekerjaan kita, karir dan lain-lain semua situ. Oke. Jadi jangan overthinking ya Glip dengan teknologi saat ini gitu. Jadikan ini sebagai pacuan kita untuk lebih kreatif lagi. Jangan jadi saingan intinya. Jangan jadi saingan gitu. Kita jauh lebih advance dibandingkan teknologi. Betul. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin ini kayak ada sesi fun-nya kok. Kita akan memberikan pertanyaan pilihan. Nanti Ko Michael bisa pilih dari 2 pilihan. Jadi namanya quick rapid questions. Udah tahu lah ya cara mainnya ya. Nah, yang pertama tuh Android atau iOS dan kenapa?
Bot sih sebenarnya. Bot ya. Kenapa tuh kok? Iya, ya begitu-gitu aja. Saling mengisi ya. Android bisa ini, iOS bisa ini. Ya gitu. Sekarang lagi pakai apa aja? Kalau sekarang lagi pakai Android sih. Ya kenapa pakai itu? Karena gue tipikal orang yang suka nyatet. Jadi lebih suka nyatet, maka device yang gue pakai itu ada pennya. Gitu. Jadi in case ada meeting mendadak atau apa, gue bisa langsung nyatet. Kayak gitu. Ya iOS saat ini belum bisa, kecuali iPad-nya. Ya, iPad-nya gede gitu. Bener-bener. Kan ada tuh orang yang kayak, pokoknya gue iOS banget, gak bisa gue kalau nggak pakai iOS. Isinya cuma Instagram, WhatsApp, telepon. Dipakai lagi-lagi sosmed gitu ya. Iya, baca email udah. Bener, gitu bener. Yang kedua, nah ini pasti udah tahu sih jawabannya, AI or IoT? AI, pastinya. Mau kenapanya? Kenapa? Karena udah tahu lah ya jawabannya. Sih, sebenarnya kalau IoT itu kita tergantung sama hardware. Agak malesnya di situ. Pernah kita coba masuk IoT juga sebenarnya. Cuman IoT itu kita tergantung sama hardware. Belum lagi kalau misalnya vendornya itu vendor nakal. Kita pernah ambil dari luar juga. Kita pernah coba main di perusahaan yang satu lagi. Smartwatch. Kita pesan speknya X, gitu kan. Oke, kita pesan batch berikutnya speknya Y. Kenapa? Ya ini udah nggak ada, ini bla bla bla. Akhirnya kita mesti ngubah lagi banyak hal, gitu. Jadi di pengalaman itu jadi agak malas sebenarnya main ke arah sana, gitu. Jadi mereka ada taktik juga gitu ya? Ya nggak tahu sih apakah taktik atau memang benar kayak gitu atau gimana. Pokoknya ya pernah kejadian seperti itu. Jadi agak males aja gitu akhirnya lama-lama main IoT. Tapi ada mau masuk lagi atau kayak udah? Saat ini belum sih. Belum ada ya? Belum ada rencana sih. Oke. Yang ketiga, WFH or WFO? WFO, kenapa tuh? Office banget. Kayak orang-orang sekarang pada pengen WFH deh. Kok ini WFO deh, kenapa tuh? Oke. Pertama, komunikasi lebih gampang kalau WFO. Kalau semuanya ngumpul di kantor, semua lebih gampang. Ketika ada suatu urgency, langsung ngomong aja. Langsung panggil, gitu kan. Ada gini. Selesai. WFH, kontek-kontekan lama. Alasannya nggak diangkat, lagi ke WC lah, lagi ini lah, lagi itu lah, gitu kan. Kedua, WFH itu biasa nggak fokus. Biasanya ya. Itu tergantung orang sih masing-masing sih. Kalau yang agak introvert mungkin lebih demen WFH. Gitu kan. Karena lebih demen, oke di kamar aja gitu kan. Kebetulan gue nggak itu, jadi gue lebih demen ketemu orang, kita ngobrol, kita kita cerita atau apa gitu kan. Jadi lebih prefer WFO. Iya. Ada juga orang yang kayak introvert mungkin di kamar sendiri justru lebih produktif gitu. Betul, ada yang begitu. Keramaian. Jadi memang ada orang yang kalau kerja itu harus tidak boleh diganggu, pakai headset, jangan ganggu gue gitu. Senggol gue bacok nih gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu biasanya lebih suka WFH. Karena bagi mereka lebih efisien, waktu di jalan nggak kebuang dari misalnya kita let's say ke kantor jalan 1 jam. Berarti kan kalau misal masuk jam 8:30 jalan dari jam 7:30. Kayak gitu kan, minimal udah mesti jalan. Nah, kalau WFH kan nggak perlu. Ya udah berarti jam 7:30 baru bangun aja gue. Bisa. Bangun, mandi, makan, jam 8:30 oke gue kerja. Gitu. Ada gitu juga. Plus minus lah ya, balik ke orangnya lagi. Oke, yang keempat, ini 4 nih agak panjang nih. Jika kalau Michael sebagai pimpinan mungkin sekarang nih kerja 5 hari atau kerja 4 hari 9 to 5. 5 tetap. Kan kita nih mungkin belakangan banyak nih kayak bahkan startup besar, perusahaan-perusahaan besar luar negeri juga menerapkan kerja 4 hari gitu. Gimana tuh pandangan dari Ko Michael? Karena gini, menurut peraturan kerja itu 40 jam seminggu. Ya. Berarti kan 8 jam sehari. Kalau misalnya 4 hari kerja, berarti kalian antara masuknya lebih pagi atau pulangnya lebih malam. Kayak gitu. Iya. Kasihan keluarganya. Kedua, kalau misalnya kerja 4 hari, banyak perusahaan Indonesia itu belum bisa adapt itu. Mereka kerja tetap 5 hari. Yang terjadi adalah karena kita memberikan servis, kalau Jumat libur, pasti lu tetap dikontak. Iya sih. Ngapain? Iya. Jadi sama aja jatuhnya. Sama aja. Mendingan kalian pulang lebih cepat, tapi kerjanya memang dikontak pada jam kerja, bukan dikontak di luar jam kerja. Kayak gitu. I see. Lagi mungkin negara luar dan perusahaan-perusahaan itu udah siap gitu ya. Kalau di sini semuanya masih 5 hari semua. Malah ada yang masih 6 hari. Gitu kan. 6 hari. Iya, kalau factory banyak kan 6 hari. Kalau factory. Gitu. Jadi ya adanya begitu ya kita mesti ikutin juga saat ini. Lagi-lagi ya di sekitar kita, di lingkungan kita seperti apa ya begitu yang kita lakukan. Dan yang terakhir, morning person or nocturnal?
Bot sih sebenarnya. Oh, bot ya. Oh, bisa gitu ya, kayak malam kerja pagi kerja nih kok. Iya. Waduh. Biasanya Sabtu doang loh. Ya tergantung sih, kalau lagi sibuk jadi nocturnal, tapi kalau lagi nggak sibuk ya morning person. Gitu. Iya, tergantung kesibukan kantor aja. Tapi seringnya dua-duanya nih. Iya. Seringnya dua-dua ya. Iya. Oke, udah mungkin itu aja kok. Nggak kerasa kita udah ngobrol selama 1 jam udah selama 1 jam ini kita udah ngobrol, berbincang banyak sama Ko Michael terkait dengan AI, energi juga. Dan sebenarnya AI itu bukan ancaman gitu buat kita gitu, balik lagi ke kitanya untuk melihatnya sebagai apa gitu. Mungkin dari Ko Michael ada closing notes untuk podcast kita hari ini itu mungkin untuk ya tadi bahas isu kita ancaman AI, kayak memberikan pandangan ke glips-glips semua bahwa sebenarnya begini. teknologi sebenarnya bukan ancaman atau apa. Iya, mungkin kalau untuk panggilnya apa tadi? Glips. Oke, terbagi glips. Teknologi itu memang sebenarnya jangan dianggap sebagai ancaman atau saingan, tapi lebih ke arah pembantu kalian aja gitu. Apa yang bisa dimaksimalkan dengan teknologi itu untuk improve kalian. Jadi dari improve skill, dari improve ya life-nya dan lain-lain seperti itu. Jadi jadikan itu sebagai apa ya namanya helper lah gitu. Helper dan ya jangan jadi saingan gitu. Benar. Mungkin itu sih, dan jangan takut sama teknologi yang ada sekarang. Kita mesti adapt. Kita human, kita manusia ya kita harus adapt gitu. Apa yang terjadi sekarang. Nah itu intinya ya, Glips, jangan takut dengan kemajuan teknologi gitu. Kita bisa adapt dan lagi kita lebih advance dibandingkan teknologi. Oke, thank you Ko Michael atas waktunya dan insight-nya luar biasa hadir di Tech Info. That's all for today, Glips. Don't forget to catch up to our website di www.indocyber.co.id dan our social media Instagram di @indocyber.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan input your best comment in the comment section below. Thank you for watching and I'll see you in the next episode. Bye, Glips. Bye.